Oke, kaulah muda, masih sama Bang Hanif di sini. Kita masalah ngomongin bisnis masalah anak muda, Bang. Ya, ya. Eh, kalau nggak salah, Bang Kang Emil tuh sempat bilang kalau misalnya bisnis yang enak itu adalah ketika hobi yang dibayar. Ya, ya. Nah, kalau menurut sudut pandang Abang gimana, Bang? Eh, ada setujunya, tapi memang ada catatan yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan bisnis berdasarkan hobi. Hmm, Eh, Kalau bisnis hobi ya enak, oke, kita bisa melakukan apa yang kita seneng, kita happy, kita enjoy, terus kita dibayar. iya, Itu tuh. kan kita gila enak banget kan Sangat enak. gitu kan. Cuma yang jadi masalah akan terjadi nanti ketika usaha itu akan scale up. Akan kesulitan karena kita merasa itu hobi, kita enjoy melaksanakannya, kita seneng, kita lakukan terus. Padahal sudah waktunya kita mendelegasikan pekerjaan itu ke orang lain. Oke. Ya, nanti itu akan jadi masalah tuh karena wah, kita merasa nggak perlu orang lain karena kita enjoy aja terus. Padahal itu menurut hitung-hitungan bisnis itu harus sudah ada orang lain yang menjalankan. Jadi kita sudah fokus ke tempat lain. Kita tidak melakukan itu lagi. Misal tadi ente kan panahan ya. Nah, panahan. Ente ngelatih tuh. Seneng kan ngelatih panahannya kan? Iya. Interaksi sama orang, ngajarin ini begini kan. Seneng. Tapi kan kita terbatas. Tubuh kita ini aja. Waktu kita juga segitu-gitu aja. Kalau sakit ya kita nggak bisa ngelatih. Oh iya. Iya kan? Betul. Kita seneng. Tapi kan kalau dalam kacamata bisnis kan itu harus continue, harus berkembang, harus bisa diduplikasi. Betul. Iya kan? Kalau tidak bisa memanage emosi dengan baik, kita tidak manage mental dengan baik, kita kalau bisnis berdasarkan hobi itu nanti akan kayak gitu. Kita akan terjebak di rutinitas zona nyaman itu gitu. Makanya yang di manage itunya. Makanya kalau kata Abu Syauqi itu kan bisnis itu bukan proses fisik tapi proses mental emosional gitu. Jadi di sisi tadi emosional itu kita merasa sangat terikat, seneng nih. Itu kita harus kelola itu dengan baik. Berarti bukan masalah fisik tapi masalah mental dan emosional. Ini menarik banget nih. Iya. Terus kemudian nah ini kan Abang kan bicara masa dropshipper nih, Bang. Di stockoff.com kan. Terus kemudian ini sejauh ini metode ya sekalian promosi lah, Bang, mungkin ya, Bang. Gimana, Bang, kalau untuk masalah stockoff.com ini kira-kira para kaula muda bisa nggak daftar, bisa ikut join, boleh ikut pelatihannya. Stockoff.com itu sendiri gimana sih, Bang, sebenarnya? Jadi sebenarnya simpel ya. Kita tuh menyediakan produk. Terus kedepannya nanti akan ada materi yang bisa dipelajari dari awal, cara jualan seperti apa, dan barangnya itu dibayar ya kayak dropship pada umumnya lah, dibayar ketika ada yang laku, ya kan? Ya bisnisnya sekarang ya begitulah tanpa modal. Walaupun dari dulu memang sebenarnya dropship kan sudah ada. Kayak dari dulu orang saya ambil dulu ya berasnya 10 kilo nanti dibayar nanti kalau udah laku bayar tempo. Itu kan ya dropshipper manual zaman dulu. Dropshipper zaman dulu. Manual zaman dulu kan. Ya sekarang kan karena ada sistem ada apa. Jadi prosesnya bisa lebih real time, bisa lebih kuantitinya lebih sedikit, prosesnya lebih cepat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita bangun sistemnya, orang yang mau join produknya kita ada dari sekian brand agak cukup banyak ya, dari besar-besar brand nasional, Nibras, Rosella, Komisu, Afkar dan sebagainya kita ada di web. Jadi ceknya online, proses PO-nya kalau ada di gudang lain online, proses ordernya online, nanti proses pembayaran juga online. Semua online. Jadi serba online. Emang anak muda zaman sekarang online semua, Bang, ya. Nah, terus kemudian bicara masalah bisnis juga nih, Bang. Kayaknya akan menarik kalau seandainya ini stockoff.com ini sebenarnya masih dalam lingkup hobinya Abang bukan sih? Enggak ya. Enggak ya. karena dari dulu itu sebenarnya saya itu paling malas nawarin produk ke orang. Paling nggak bisa nawarin produk, ayo beli produk saya bagus-bagus. Itu dari dulu memang paling nggak bisa gitu kalau nawarin produk. Cuma masalah yang
Untungnya sekarang nawarin produk kan nggak usah begitu, ya kan? Nggak usah kelihatan orangnya yang nawarin siapa. Betul. Yang penting ada gambar, ada videonya, copywriting dan sebagainya. Itu kenapa akhirnya saya terjun ke dunia internet marketing seperti ini, gitu. Jadi lebih ke marketingnya ya? Iya ya, gitu. Anak muda banget, masih anak muda. Karena pengalaman saya dulu tuh bukannya nggak bisa nawarin produk ke orang, cuma agak males gitu loh nawarin produk ke orang. Apalagi ketika kita nawarin produk, terus kita produksi di tempat orang atau produk yang produksi partner kita, terus partner kita hasil produknya itu tidak sesuai, dan itu merusak hubungan saya dengan yang saya tawarkan gitu. Apalagi kalau proyek-proyek jumlah besar. Makanya sekarang fokusnya di main retail yang kecil-kecil lah, kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah, ya gitu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan. Tadi kan sebelumnya abang berarti belajar sendiri masalah marketing nih, nentuin pasar dan lain-lain ya kan. Kalau misalnya dengan terus kemudian ditambah lagi dengan posisi abang itu dari dulu emang namanya malas banget masarin ke orang gitu kan. Ini kan kaitannya antara marketing dengan pemasaran juga kan. Sama sebenarnya kan. Jadi kenapa bisa lebih ke ke dropshipper ini masalah marketing berarti Bang. Ini gimana Bang? Kalau dulu kan bisnis saya itu di bidang jasa konveksi ya. Dan itu kan harus canvassing itu kan kita nawarin ke orang-orang, saya punya produk ini, produk ini. Dan dulu itu relatif di ukuran dalam indikator marketingnya itu tidak bisa terlalu exact, tidak bisa terlalu pasti, tidak bisa terlalu diukur. Bukan apa-apa karena memang resource kita terbatas waktu itu. Dan sekarang di dunia online ini menjadi dropship ini, ukuran-ukuran itu menjadi bisa lebih jelas. Karena menurut saya itu bisnis itu harus bisa diukur, harus bisa dihitung, harus bisa diproyeksikan ke depan seperti apa, hitung-hitungannya jelas. Misal kita punya baju koko. Nah, baju koko ini pencarian per bulan itu berapa ribu orang, berapa juta orang yang cari. Kemudian lebih spesifik, baju koko putih, berapa orang yang dicari. Nah, dari data-data yang ada di online, dari Google, dari Facebook, dari Marketplace, itu datanya lebih pasti gitu loh. Ini orang yang potensi pasarnya kapan, terus trennya kapan, itu bisa dibaca semuanya, datanya ada. Tinggal kita harus kuat di risetnya. Nah, dari dulu memang di bisnis apapun memang harus kuat di riset. Jadi kalau bisnis itu, kalau dulu kan orang udah mulai aja bisnis, buka aja dulu gitu kan. Kalau sekarang harus di riset. Ya iya di riset, tapi tetap harus dibuka juga. Riset doang nggak dibuka buat apa kan gitu. Sama aja bohong ya. Ini cerita sedikit ya. Kenapa saya akhirnya saya harus kuat di riset, harus kuat di riset karena saya pernah ikut pelatihan. Orangnya itu dulu kerja di perusahaan di Singapura, kemudian pindah ke New Zealand, kemudian bangun bisnis di Indonesia gitu. Dia bilang sebelum mulai bisnis itu atau buka cabang atau buka tempat apapun itu, yang harus diukur adalah memang harus ada trafficnya gitu. Nah dulu itu kalau dia buka cabang makanan atau buka booth yang usaha itu ada orang yang nongkrongin di depan tokonya itu sebelum buka nih. Ini calon toko kita di lokasi A. Di orang itu tiap hari datang ke lokasi A dari jam bukanya itu, misal kita buka toko jam 8 sampai jam 12 malam misalnya. Itu orang itu, tim itu memang di tempat itu sebelum buka toko itu memang ada di situ. Dia hitung tuh yang kira-kira masuk dengan target marketnya. Misal orang pulang kerja, orang berangkat kerja sama dia dihitung. Pakai counter gitu, 1, 2, 3 sampai sekian. Setiap hari itu datangnya sekian ketika orang berangkat kerja yang lewat lalu lalang di depan tempat itu berapa orang. Dihitung. Kemudian pulang kerja orang, dihitung berapa orang yang lalu lalang di situ. Itu dikerjakan berulang selama beberapa tahun. Masanya dia mungkin kalau beda-beda ya, cuma dia bilang seminggu lah
Nah, habis itu baru dirata-ratakan. Oh, baru ngambil kesimpulannya nanti. Baru ngambil kesimpulan. Nah, kalau kita di lokasi itu trafficnya sekian ratus orang loh, sekian ribu orang loh per hari gitu. Jadi buka bisnis kalau nggak ada pasarnya buat apa gitu. Makanya kita cari pasarnya dulu. Oke, berarti kalau menurut saya juga untuk dapat pasar harus ada nilainya juga kan berarti. Nilai apa tuh maksudnya? Misalnya gini nih, Bang. Bang Fajrul nih, kameramen kita nih, Bang. Dia ini kan salah satu apa namanya partner bisnis di Manset kalau nggak salah ya, Bang ya. Nah, mungkin kan gini, kenapa bisnis Manset kan simple ya? Manset tuh paling yang buat tangan harga 5.000 semua orang bisa beli, ya kan? Tapi kenapa dia bisnis Manset? Bisa jadi karena sekarang udah mulai banyak yang orang yang berhijrah, udah mulai pakai baju-baju panjang. Terus kemudian akhirnya beliau merambah ke bisnis Manset karena nilainya itu Manset itu ada gitu buat orang-orang yang berhijab dan trafficnya juga orang-orang yang menghijrah itu meningkat gitu kan. Gitu Bang. Menurut Abang gimana tuh? Bisnis itu sebenarnya semakin simpel semakin bagus. Semakin simpel semakin bagus. Karena nanti kalau bisnis semakin rumit, kerumitan itu akan jadi cost tersendiri. Nah, makanya investor di Indonesia yang ternama itu Lo Keng Hong, siapa sih namanya? Saya lupa. Pokoknya Lo Keng Hong itu dia bilang dia kalau cari perusahaan itu yang pertama profitable, yang kedua proses bisnisnya simple. Oh, nggak ribet ya? Nggak ribet. Justru itu yang banyak dicari sama orang-orang. Ya, dicari sama dia bilangnya begitu. Bukan sama orang-orang. Dia bukan orang-orang gitu. Karena dibanding dia investasi di perusahaan yang ribet teknologi dan sebagainya, yang proses bisnisnya rumit, dibanding dengan orang dagang, produksi sedikit, jual, dan value-nya tepat, value-nya sama nih misalnya, cuma proses bisnisnya lebih rumit. Orang akan mencari value yang secara proses bisnis lebih simpel karena nanti resiko biaya yang akan timbul dari proses bisnis itu akan lebih sedikit. Oh, karena simpelnya. Simpelnya. Jadi semakin simpel semakin bagus. Tapi semakin simpel itu harus tetap ada value-nya gitu. Berarti ini luar biasa nih percakapan kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang anak-anak muda terutama, ya itu strategi bisnis, strategi marketing. Kalau misalnya emang udah teman-teman mau join, udah mulai nih tapi bingung nggak ada uangnya segala macam, bisa nanti sama sakov.com, nanti ada pelatihannya juga rencana seperti itu. Oke deh Bang Hanif. Berarti masalah bisnis nanti bisa banyak belajar dari Bang Hanif. Kalau bisa Bang Hanif ada IG atau apa gitu, sakov.com itu ada IG-nya atau nanti bisa dicek juga di webnya kan gitu. Ada IG-nya Bang untuk sekarang? IG saya lupa IG. Lupa gimana? Ini Hanif 9 NINE 3. Hanif NINE 3. 93 lah, 93. Oh. 93 gini. Iya betul. Oke deh, Hanif 93. Oke, nanti teman-teman bisa follow IG-nya, nanti bisa teman-teman nanya di DM, dan juga teman-teman bisa bergabung ke usahanya Bang Hanif di dropshipper-nya. Baik, teman-teman sekalian, ini penting karena berkaitan dengan bisnis masa depan Anda. Makasih Bang Hanif. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.